Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya di kegiatan kita sore hari ini di Bincang Sore Kurikulum Prototipe Seri 2. Alhamdulillah sudah bergabung teman-teman kita di room ini. Tentu hari ini ada yang berkesempatan, tentu ada pula mungkin yang masih berakhir pekan ya. Baik Ibu Bapak sekalian, pada sore hari ini izinkan saya untuk mengajak Ibu Bapak sekalian untuk mendiskusikan hal yang disebut dengan P5BK ya. Kalau di SMA namanya Profil Pelajar Pancasila, kalau di SMK namanya P5BK, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. Kenapa saya mengajak Ibu Bapak mendiskusikan di seri kedua ini? Karena sebagai bagian dari kurikulum prototipe kita, ada satu bagian menjadi tujuan dari pengembangan pembelajaran paradigma baru, yaitu menghasilkan murid-murid kita yang memiliki atau mengimplementasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, sebelum kita mulai, saya mengajak Ibu Bapak sekalian sejenak bersama-sama kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama kita masing-masing agar kegiatan kita sore hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mengajak Ibu Bapak, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya Ibu Bapak sekalian. Jelas Pak, jelas terdengar. Terdengar. Terima kasih banyak. Izinkan saya kita ada kesepakatan mulai tadi 16.15 dan kita insya Allah akan berakhir di 17.15. Saya akan melakukan informasi pemantik dulu, pemicu selama ya 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti kita akan buka diskusi bersama Ibu Bapak sekalian. Jadi diskusi kita tentu akan menyangkut masih mengenai kurikulum prototipe, terkhusus hari ini P5BK, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, hal lain dari kajian utama kita hari ini, silahkan Ibu Bapak sekalian hubungannya dengan kurikulum prototipe ini. Baik Ibu Bapak sekalian, saya memulai. Jadi kalau kita tadi yang mendengar, ada lagu yang kita dengar itu lagu namanya Pelajar Pancasila ya. Tentu ada yang sudah pernah mendengar, sudah pernah memutar lagu ini. Kalau teman-teman yang dari SMKPK sangat akrab dengan lagu ini ya. Lagu ini sebenarnya diciptakan dan diarahkan oleh kementerian kita untuk menekankan kepada murid-murid kita dan tentu juga kita sebagai guru-gurunya untuk memaknai lebih jauh mengenai profil pelajar Pancasila ya. Bagi yang tertarik, silakan, lagunya itu sekitar 3 menitan, silakan nanti mencari di YouTube ya. Tulis saja Pelajar Pancasila, kemudian muncul lirik tersebut. Ibu Bapak sekalian, sebelum saya memulai, nanti materi ini juga saya akan kirim di grup kita ya, di grup kurikulum ya. Saya kirim sekarang di grup kurikulum sehingga sambil memaknai ini Ibu Bapak bisa juga melihat filenya ya. Saya kirim filenya ke grup kurikulum kita. Oke, saya sudah kirim Bapak sekalian ke grup kurikulum kita. Baik Bapak sekalian, P5BK ini kalau dilihat tadi lirik lagunya itu merangkum 6 karakter utama pelajar Indonesia yang minggu lalu, yang hari Sabtu yang lalu kita diskusikan. Beriman kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kalau teman-teman pernah memaknai ada namanya penguatan karakter ya, PPK di kurikulum 2013 dengan dimensinya ada 5: religius, integritas, nasionalis, gotong royong,
ya, dan kemandirian. Nah, sekarang di profil pelajar Pancasila nampaknya hal-hal tersebut juga masuk dengan dimensi dan penamaan yang baru, yaitu beriman kepada Tuhan Maha Esa dan berhala mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kalau dulu namanya religius, ya, integritas, nasionalis, gotong royong dan kemandirian. Maknanya itu ada termaktub semua, ya. Kenapa kementerian kita mengarahkan ke sana? Karena dimaknai bahwa apapun yang kita lakukan dengan kurikulum prototipe nanti, Bapak sekalian, dengan pembelajaran paradigma baru yang kita lakukan bersama, tentu kita tidak dapat terlepas dari upaya kita semua di sekolah mendorong pengembangan karakter dari murid-murid kita, ya, baik tabiat mereka, kejiwaan mereka, akhlak mereka, budi pekerti mereka. Karena kita maknai bahwa antara satu murid dengan murid lainnya berbeda, ya, itulah makna juga dari salah satu ciri dari kurikulum prototipe ini adalah terdiferensiasi. Itu yang selalu perlu digarisbawahi, terdiferensiasi, termasuk pada tabiat dan wataknya. Mungkin Ibu Bapak ada setuju atau mungkin kita semua setuju bahwa yang kita rasakan ketika mengajar, nampaknya inilah yang paling utama kita dorong, yaitu pembentukan karakter dari murid-murid kita. P5BK pada kurikulum prototipe itu, Ibu Bapak sekalian, yang nanti masuk dalam struktur kurikulum di kelompok C, itu adalah upaya berkelanjutan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, bahwa kita harus membuat pendidikan kita ini menjadi sebuah sistem penguatan pendidikan karakter, ya. Nah, kita berharap bahwa P5BK itu ataupun pengembangan karakter melalui kurikulum prototipe dengan paradigma barunya itu bisa bergerak dengan syarat sekolah dibantu oleh orang tua dan masyarakat, yang disebut dengan tri pusat pendidikan, ya. Ya, 3 sentra pendidikan ini harus berjalan. Karena kalau saya dan teman-teman sekalian bekerja keras apapun namanya, dengan kurikulum apapun namanya, dengan paradigma apapun namanya di sekolah, tapi tanpa didukung oleh orang tua dan masyarakat, agak menjadi berat tugas kita, Bapak sekalian. Di sekolah kita itu kan kita maknai ada pembelajaran intrakurikuler, ada kokurikuler, ekstrakurikuler, dan bahkan ada yang disebut non-kurikuler. Ada program-program yang kita tambahkan arahnya kepada hal-hal yang menyangkut pengembangan keseluruhan dari murid-murid kita. Nah, ini kita arahkan supaya nanti benar-benar terjadi di sekolah kita itu ada penguatan nilai karakter. Yang istilah pakar pendidikan kita ada olah hati atau etika, ada olahraga dengan kinestetika, ada olah karsa dengan estetika, dan ada olah pikirnya, Ibu Bapak sekalian. Saya kira pemaknaan ini Ibu Bapak sudah pahami bersama, ya. Targetnya adalah saat ini kita mendorong kepada pembangunan generasi emas 2045. Ya, tentu ini menjadi hal yang kita idamkan, tetapi juga masih menjadi diskusi kita bagaimana upaya sampai ke sana. Pertanyaan pertama mungkin dari teman-teman, bagaimana di kurikulum prototipe ini dengan paradigma barunya itu menguatkan karakter. Ada 5 syaratnya, Ibu Bapak sekalian, kalau P5BK ini akan berjalan di sekolah kita. Yang pertama harus memaknai lebih dahulu adalah manajemen sekolah. Kalau Ibu Bapak nanti membuka modul-modul P5BK pada kurikulum prototipe, selalu ditekankan di sana bahwa manajemen sekolah adalah menjadi kunci. Ya, mulai dari pucuk pimpinan kepala sekolah, ya, beserta timnya, itu harus punya komitmen bahwa akan menerapkan P5BK, menerapkan dimensi beriman, bertakwa, dan berhala mulia, menerapkan dimensi yang kedua, ketiga, dan sampai dimensi ke-6. Yang kedua, setelah itu baru diikuti harus pendidik juga mempunyai komitmen itu. Lalu ada OSIS di sekolah kita sebagai organisasi intrasekolah. Kemudian tentu teman-teman tata usaha juga punya tanggung jawab untuk mendukung ke sana. Dan yang terakhir, kita kan di SMK tidak terlepas dari tenaga profesional, maksudnya teman-teman dunia kerja. Jangan sampai kita sudah sibuk-sibuk menekankan itu, tiba-tiba teman-teman dunia kerja ada 1-2 orang yang mungkin yang tidak menekankan ke sana. Ini menjadi tantangan. Mungkin nanti bisa jadi bahan diskusi, terutama teman-teman yang mengelola praktek kerja lapangan, mungkin sering menemukan hal-hal yang agak ini. Terkadang ada tantangan dari sisi murid, terkadang ada tantangan dari sisi dunia kerja gitu. Profil pelajar Pancasila ini kita maknai Bapak Ibu sekalian di dalam kurikulum prototipe kita ini, bahwa targetnya adalah pelajar Indonesia yang punya kemampuan atau punya ciri sebagai pelajar sepanjang hayat, ya. Maknanya sebagai pelajar sepanjang hayat ini adalah mereka juga memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Saya kira ini yang kita
maknai bersama Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada minggu yang lalu, pada saat Sabtu yang lalu, kita pernah melihat slide ini, bahwa di bawah tujuan pendidikan nasional itu diikuti dengan profil pelajar Pancasila. Barulah nanti 8 standar nasional pendidikan. Nah, nanti bagaimana penerapannya ini? Penerapannya sangat bergantung kepada kita-kita di sekolah, di KOS, kurikulum operasional. Nah, banyak ini teman-teman Wakasek kurikulum. Nanti KOS kita itu untuk mata pelajaran P5BK itu agak unik. Kenapa saya katakan agak unik? Karena ada aturan-aturan yang harus kita buat hubungannya dengan pemaknaan dari struktur kurikulum ini. Kan struktur kurikulum kita itu ada 288 jam P5BK di kelas 10, ada 144 jam di kelas 11, dan ada 72 jam di kelas 12 yang mana hanya diterapkan untuk satu semester saja. Nah, bagaimana implementasinya nanti? Nah, dari 6 dimensi ini Bapak Ibu sekalian, itu nanti di sekolah ya teman-teman Wakasek kurikulum beserta dengan tim pembelajaran, beserta dengan teman-teman guru mata pelajaran itu menyepakati Bapak Ibu sekalian bagaimana upayanya ini mencapai dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila ini. Ya. Jadi P5BK itu targetnya adalah memaknakan dan mengimplementasikan P5BK pada murid-murid kita, dan tentu juga saya katakan pada guru dan manajemen sekolah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah kita lihat bahwa di sekolah kita itu kan ada namanya intrakurikuler, ya, ada namanya ekstrakurikuler, ya. Nah, untuk kita di SMK, ini P5BK ini menjadi mapel yang sama posisinya dengan mapel intrakurikuler lainnya, ya. Sebenarnya P5BK ini adalah kurikuler yang diperlakukan sebagai intrakurikuler. Kenapa demikian diperlakukan sebagai intrakurikuler? Karena diberi slot waktu tertentu, ya. Pada teman-teman kita yang di sekolah menengah atas, mereka menerapkan itu dengan memberikan porsi-porsi pada setiap mata pelajaran. Kalau kita ada mapel khusus namanya P5BK, dan ada juga pada setiap capaian pembelajaran pada mapel-mapel yang ada di kelompok A dan kelompok B itu ada dirasionalisasi, ada juga di sana apa nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mereka harus integrasikan. Tapi di sisi lain ada mapel P5BK yang menghususkan diri untuk mencapai 6 dimensi tersebut dan diberikan slot waktu atau diberikan timing waktu sesuai dengan yang saya bacakan tadi. Nanti bagaimana penerapannya ini yang akan kita bicarakan dengan teman-teman kita nanti di sekolah, dan ini yang saya perlihatkan di slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi targetnya adalah kita ada penanaman dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian kita khusus di SMK diberi nama P5BK, kalau teman-teman di SMA namanya profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa ada tambah BK-nya, budaya kerjanya? Karena kita maknai bahwa kita ini banyak berhubungan dengan penyiapan murid-murid kita untuk bekerja dan berwirausaha nantinya, ya. Dan perlu dipahami bahwa P5BK ini adalah lintas disiplin ilmu. Jadi nanti kalau ada tema-temanya, ada proyek yang dilakukan, tidak hanya guru itu yang bisa terlibat. Dia harus menerapkan dengan lintas disiplin ilmu yang lain, ya. Kemudian P5BK nanti ini arahannya adalah agar murid-murid kita itu mereka diarahkan dan diberi kesempatan tidak hanya dalam struktur formal, mereka juga diberikan dalam struktur tidak formal. Dalam artian tidak hanya di kelas, banyak kegiatan nanti P5BK dapat dilakukan di luar kelas kita. Dia lebih fleksibel, dia lebih interaktif, dan juga berhubungan dengan lingkungan sekitar. Olehnya itu tentu guru-gurunya harus dapat mendesain ini. Seperti di SMK Pusat Keunggulan, guru-gurunya itu dilatih selama 5 hari, selama 5 hari 40 jam itu untuk memaknai bagaimana mengajarkan P5BK ini. Ini targetnya kita sudah sama maknai tadi, menanamkan nilai-nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memberi kesempatan peserta didik untuk belajar dalam suasana yang tidak formal. Ini yang perlu Bapak Ibu lihat, bahwa di SMK kita nanti kalau menerapkan kurikulum prototipe diberikan amanah melakukan 9 tema ini. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi dalam membangun NKRI, kewirausahaan. 1-7 ini namanya tema pilihan. Maksudnya tema pilihan dipilih oleh sekolah untuk ditetapkan kapan
lakukan pembelajarannya. Sedangkan tema ke-8 dan 9, kebekerjaan dan budaya kerja, itu disebut tema wajib. Artinya setiap tahun diajarkan tema tersebut. Diajarkan dalam melalui proyek maksudnya ya. Tema tersebut. Jadi nanti setiap tahun ada tema pilihannya, ada tema wajibnya. Ya, ada tema pilihannya dan ada tema wajibnya. Bagaimana polanya nanti? Aturan sementara ini dari kementerian kita, setiap sekolah nanti yang menerapkan kurikulum prototipe tiap tahun memilih minimal 3 tema. Minimal itu 3 tema, 2 tema wajib, 1 tema pilihan. Jadi kalau ada sekolah yang mau langsung mengajarkan 5 tema, ya berarti dia memilih 3 tema pilihan, 2 tema wajib. Harapannya selama 5 semester 9 tema tersebut tertuntaskan. Ya. Lalu dari kementerian sudah ada contoh-contoh proyek, ada contoh-contoh modulnya. Tapi sekali lagi itu contoh. Silakan masing-masing sekolah nanti menyesuaikannya. Ya. Nah, nanti pada saat pelaksanaannya tetap dilakukan dengan aturan, ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, sumatif. Jadi tema-tema itu dipilih nantinya, itu melibatkan, ini uniknya adalah melibatkan murid nantinya. Murid kita ikut kita libatkan. Nah, makanya nanti di diagnostik kira-kira di semester ini, di tahun ke-10 kira-kira apa tema pilihan yang tepat, di kelas 11 apa yang tepat, di kelas 12 apa yang tepat, selain tema wajib yang harus ada di setiap tahunnya. Saya sebut setiap tahunnya ya Bapak Ibu, bukan setiap semesternya tapi setiap tahunnya ya. Nanti di akhir murid-murid kita itu dilakukan asesmen dalam bentuk catatan deskriptif, catatan proses, dan penggambaran mengenai perkembangan mereka. Makanya nanti ada namanya rapor P5BK Ibu Bapak sekalian. Jadi rapor nanti di kurikulum prototipe ini ada 2, rapor akademik dan rapor P5BK. Kalau rapor akademiknya angka dan deskripsi, sedangkan rapor P5BK-nya hanya deskripsi, tidak ada angkanya Ibu Bapak sekalian. Tidak ada angkanya. Karena kalau dihubungkan dengan kurikulum 2013, kita kan juga ada rapor akademiknya ya. Kemudian ada catatan karakternya di bawah, kan di dalam rapor kita sebelumnya Ibu Bapak sekalian. Ini nanti contoh rapornya Bapak Ibu seperti ini. Contoh rapornya ya. Nanti secara khusus kalau Bapak Ibu yang membahas boleh, nanti saya sudah membuat contoh-contoh rapor juga dan ada juga dari kementerian. Nah, ini nanti Bapak Ibu cara pembelajarannya adalah berbasis proyek. Jadi kenapa berbasis proyek? Karena kalau dia diajarkan seperti langsung dimensinya itu mirip guru PPKN. Padahal sebenarnya kita bukan mengajar PPKN. Kita ingin menanamkan dimensi-dimensi 6 itu melalui proyek-proyek yang kita lakukan. Makanya dibuatkan tema-tema. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi kita arahkan anak-anak mengamati, kemudian menentukan pekerjaan spesifik, kemudian ada proyeknya, kemudian dia ada langkah kerja, ada evaluasi, dan ada presentasi. Nah, di SMK PK itu mereka menetapkan dalam waktu tertentu mereka melakukan namanya festival ataupun pameran P5BK. Jadi mereka lakukan itu melalui proyek-proyek yang dilakukan. Penjadwalannya bagaimana? Nah, ini yang saya katakan unik tadi. P5BK ini kalau misalkan 288 jam, Bapak Ibu bagi menjadi 8 jam per hari, maka tidak boleh diajarkan dalam satu hari itu Ibu Bapak ada mapel lain, tidak boleh. Itu namanya blok harian yang harus P5BK saja hari itu. Ya, jadi boleh harian, ya boleh juga blok mingguan, boleh juga blok bulanan. Ada ini blok mingguan, ada juga blok bulanan. Blok bulanan itu 1 bulan misalnya hanya P5BK saja yang dibahas. Ya, jadi itu nanti keunikannya Bapak Ibu sekalian. Untuk memudahkan, saya juga akan kirimkan Bapak Ibu ada panduan P5BK yang telah ditetapkan oleh kementerian. Beruntungnya kita sekarang karena panduannya sudah ada. Nah, beda pada teman-teman SMK PK sebelumnya, mereka jalankan dulu panduannya di tengah jalan datangnya. Ya. Ini kira-kira saya pemantik dulu mengenai P5BK Ibu Bapak sekalian. Bagi teman-teman yang baru bergabung, diskusi kita adalah mengenai P5BK, profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Saya kira itu sementara dari saya Ibu Bapak sekalian. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya saya sengaja tadi ya tidak terlalu mengelaborasi supaya ya semacam makanan lah, supaya ada sedikit yang menarik minat untuk dicicip-cicipi, ya, ditanya-tanyakan dan didiskusi-diskusikan Ibu Bapak sekalian. Silakan kalau ada yang mau bisa angkat tangan dulu, ya, ataupun nanti ada yang mau menambahkan silakan. Ini saya bukan pemateri Bapak Ibu ya, saya hanya mendiskusikan saja ya. Ya, memantik Ibu Bapak sekalian ya. Saya bukan menjadi narasumber dan lain sebagainya. Kita semua adalah narasumber karena kita adalah pelaku dan orang yang benar-benar mengimplementasikan di lapangan. Silakan, ada yang mau memaknai, ada yang mau
menanggapi, silakan Bapak sekalian. Pandi Rapi, terima kasih udah bergabung Pak Rafi. Ada, alhamdulillah ini kita udah banyak ini. Kalau satu kelas ini udah penuh ini, harus ada nih, berjarak. Alhamdulillah sudah cukup satu kelas. Farido Wahid, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih, Pak. Mohon maaf baru juga bergabung tadi nih. Kebetulan saya dari SMK Negeri 2 Palopo, OPK ini. tahun kemarin itu ya sudah melaksanakan P5BK, dan betul Pak bahwa di awal-awal itu kita masih meraba tanpa ada ini, tapi alhamdulillah belakangan sudah mulai ada kejelasan. Nah, karena di awal tahun kemarin kita masih belum ada plafon jelas, ini yang juga masih sempat diskusi teman-teman kemarin di pengampu P5BK, masalah apa itu ya? Tadi disampaikan tentang blok ya, blok apa itu? Blok harian, mingguan. Blok harian atau blok mingguan atau blok bulanan. Kemudian juga sempat berdiskusi antara guru mapel dengan P5BK bagaimana dengan misalnya kegiatan apa? Ekstra. Apel. Jadi setiap hari apel, kemudian literasi Al-Quran yang dilakukan setiap hari. Tidakkah kemudian itu bisa menjadi bagian dari P5BK sehingga kemudian tidak menyita durasi waktu pada saat di blok? Betul. Artinya tetap dihitung misalnya kalau satu hari apelnya itu pagi dan siang 30 menit, berarti 1 jam dikali 7 berarti sudah ada 7 jam, dikali 5 berarti sudah ada 5 jam sepekan gitu ya, 5 jam. Kemudian ditambah dengan literasi Al-Quran setiap hari. Apakah itu bisa dijadikan sebagai bagian dari P5BK sehingga kemudian pada saat kita menghitung jam sisanya dalam 1 tahun atau 1 semester, sekian jam yang bisa diblok ke minggu atau bulan. Ya, itu yang mau tanyakan Pak. Apakah bisa diinkludkan ke situ? Seperti itu mungkin. Yang menjadi jangan, karena teman-teman juga di umum juga jangan sampai waktu kita habis. Iya, betul. Yang mapel yang lain jangan sampai semua terblok ke P5BK, kita nggak ini. Ya, seperti itu mungkin Pak Bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanggapi ya Bapak sekalian. Makasih Pak Rido ya, kebetulan ini ada pelaku P5BK ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Rido tadi Bapak sekalian, karena begini, Pak Rido kan menerapkan P5BK. Di kelas 10 itu ada 288 jam slot waktunya. Ya, 288 jam ya. Sekali lagi saya ingin membiasakan Ibu Bapak memaknai jam per tahun. Karena di kurikulum prototipe ini harus bicaranya jam per tahun, bukan jam per minggu. Tapi kalau mau digiring ke per hari, ya boleh menjadi 8 jam lah ya, walaupun bukan itu pemaknaannya. Sekarang ada beberapa praktek-praktek baik kita di Sulawesi Selatan. Ada apel, ada literasi, dan ada beberapa program lain. Apakah dapat diinkludkan? Boleh Pak. Sekali saya langsung menjawab boleh. Begini, karena tema-tema kita itu ada 9 Pak Rido dan Ibu Bapak sekalian. Kalau berbicara literasi, apel, sebenarnya kan itu bisa ditarik. Ada namanya tema Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ada tema Bangunlah Jiwa Raga. Kalau dilihat contohnya Pak Rido ya dari kementerian itu kan Bhinneka Tunggal Ika itu mengenai keragaman agama, suku dan lain sebagainya Pak ya, yang diarahkan ke sana. Jadi ini uniknya untuk P5BK itu temanya ditetapkan oleh kementerian. Tema ini tidak boleh diganti, ini kementerian yang menetapkan tema setiap tahun. Apakah nanti di tahun ajaran baru 2022-2023 tema ini masih tetap, kita tunggu keputusannya. Karena ini ada keputusan khusus mengenai tema. Tetapi apapun temanya nanti Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah ada fleksibilitas seperti yang Pak Rido tadi sampaikan, dapat dilakukan oleh sekolah Bu, Pak. Jadi kalau Bapak punya 288 jam lalu mau membuat blok, maka syarat pertama untuk membuat bloknya adalah Bapak Ibu sepakati dulu di tahun kelas 10 itu kira-kira berapa tema yang mau dituntaskan pilihan. Anggaplah Pak Rido mengatakan di SMK 2 Palopo 2 tema pilihan. Anggaplah Pak ya, contoh gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal mau diambil. Kemudian
tema kebekerjaan budaya kerja kan wajib tetap harus dipilih Pak, namanya tema wajib. Maka Pak Ridho akan menetapkan nanti berapa sebenarnya dibutuhkan waktu untuk menuntaskan tema pilihan gaya hidup berkelanjutan, berapa slot waktu diperlukan untuk menuntaskan tema kearifan lokal. Nah, ini pasti Wakasek Kurikulum ini sudah mulai berpikir, Pak Mus kan banyak kelas saya. Ini P5BK Pak, ada 3 cara. Boleh satu sekolah itu serentak jadwalnya, sama temanya serentak sekolah, boleh. Tapi kalau itu namanya baru di tahap awal P5BK, karena dibagi 3 level ini P5BK. Tahap awal, tahap berkembang, tahap lanjutan. Kalau per program keahlian nanti berbeda temanya dijalankan karena kehususannya beda. Boleh jadi program keahlian A di tempatnya Pak Ridho, ini cocoknya bagusnya dia ambil ini karena sesuai dengan mapelnya, lebih cocoknya dia suara demokrasi saja. Boleh. Program keahlian lain juga boleh berbeda. Tetapi apapun polanya, level mulai berkembang atau lanjutan, Ibu Bapak tetapkan dulu berapa slot waktu dibutuhkan per tema. Lalu anggaplah gaya hidup berkelanjutan perlu 50 jam Pak Ridho. Kearifan lokal perlu 50 jam, berarti Bapak sudah mengambil 100 jam dari 288 jam Pak. Bapak hanya menyisakan 188 jam. 188 jam itu dibagi ke kebekerjaan dan budaya kerja. Kenapa harus demikian? Seperti tadi, supaya tidak ada waktu slot mapel lain yang terhalangi. Memang ini tantangan nanti Pak kalau menggunakan pola blok, karena di sekolah kita itu boleh jadi ada sekolah, walaupun jarang, saya langsung mengatakan walaupun jarang, yang bisa blok bersama seluruh kelas bersamaan. Kenapa? Karena keterbatasan jumlah guru Pak, terutama mata pelajaran umum. Kalau ada sekolahnya Pak Kasim misalkan, punya ada 40 kelas misalnya Pak, ya, anggaplah di kelas 10-nya ada 13 kelas, kan agak sulit bloknya kalau P5BK, lalu PPKN, sedangkan PPKN gurunya tidak cukup 13 orang. Ini P5BK kenapa bisa di blok umum? Karena boleh digabungkan antar kelas Pak. Boleh loh Pak Ridho. Boleh beberapa kelas bergabung. Dan di Dapodiknya tidak bermasalah. Dapodiknya tetap dilaporkan per kelas. Memang karena dia punya perlakuan khusus P5BK. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Ridho, Bapak harus menetapkan dulu waktu-waktunya baru membuat bloknya Pak. Karena esensi dari sistem blok itu adalah bukan waktunya, tapi penuntasan satu proyek atau aktivitas. Jadi tugas kita di guru mapel minta mereka menentukan dulu Pak Ridho. Tema ini berapa jam, tema ini berapa jam, tema ini berapa jam, sehingga totalitasnya berjumlah 288 jam. Barulah nanti Wakasek Kurikulum akan menetapkan apa cocoknya blok harian, apa cocoknya blok mingguan, apa cocoknya blok bulanan. Karena kalau semua mau egonya blok bulanan, wah bisa hancur itu rosternya Ibu Bapak sekalian ya. Kira-kira itu gambarannya Pak Ridho. Terima kasih sekali lagi karena Pak Ridho sudah menjadi pelaku yang menikmati, saya bilang menikmati saja Pak ya, menikmati P5BK dengan segala kondisinya ya. Saya tahu jelas teman-teman P5BK karena kita melatih teman-teman itu nanti di bulan September Pak, padahal mereka mulai mengajar bulan Juli. Jadi Juli meraba-raba, Agustus masih meraba, September agak meraba, Oktober meraba lagi ya, kira-kira. Terima kasih Pak Ridho, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Terima kasih. Silakan Ibu Bapak yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan atau langsung buka mic karena belum ada yang angkat tangan ini. P5BK, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Budaya Kerja. Kepanjangannya saja panjang sekali Pak Kasim ya. Kepanjangannya panjang sekali. Pemaknaannya pelan-pelan. Gimana Pak Raffi? Ada sesuatu, biasanya Pak Raffi punya ide-ide baik ya. Ide-ide hebat dalam hal ini, silakan Pak Mahyudin, silakan Ibu Mirma. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi silakan. Ini Bapak dari SMK, perkenalkan juga SMK-nya Pak, karena yang lain belum paham tahu. Iya, ya. Silakan Pak. Baik, saya dari SMK Mutiara Ilmu, sekolah swasta, sekolah luar negeri ya. Luar negeri betul. Tadi saya kira yang dipikir ini P3K karena sampai hari ini P3K masih mengganggu sekali kan. Iya, baik. Mohon maaf tadi agak lambat juga bergabung. Ya Bapak silakan. Ada mungkin beberapa pertanyaan
yang ingin saya saya lontarkan ini. Yang pertama, ini kan khusus kepada sekolah yang akan memberlakukan kurikulum prototipe. Ya. Nah, dan sampai saat ini belum ada kejelasan bagaimana dengan status SMK yang belum masuk sekolah PK, apakah nanti tetap wajib untuk menerapkan kurikulum ini atau tidak. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, ini kalau diperhatikan sepertinya identik dengan sebagaimana penyampaian Pak Musa, identik dengan guru PKN ya, kemudian guru guru-guru sosial gitu. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Tapi ada juga yang kita sampaikan bahwa tetap akan include di bisa include di mata pelajaran yang lainnya. Ataukah itu hanya untuk SMA atau SMK, tadi saya kurang jelas. Kemudian ada lagi saya perhatikan, ya namanya kita di kurikulum ya, begitu melihat bicara blog, pasti kita sudah berbicara jadwal, kemudian sudah memikirkan bagaimana pola jadwalnya, dan yang kedua tambahnya kalau di swasta itu sudah memikirkan bagaimana honorariumnya, ya sudah pasti itu menjadi pertimbangan juga, ya. Kemudian ditempatkan di mana, waktunya dan seterusnya. Walaupun tadi sudah ada beberapa yang Pak Mus sampaikan tadi, ya, cuma mohon maaf itu masih agak kurang jelas menurut saya. Ada beberapa poin yang saya masih bingung, ya khususnya penempatannya. Tadi ada blok harian yang katanya 1 hari full tidak diganggu oleh pelajaran yang lain. Ya. Kemudian bagaimana dengan pola jam guru-guru yang sertifikasi misalnya, otomatis kan ada jam yang berkurang dan seterusnya. Nah, mungkin itu dulu Pak Mus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Raffi ya. Saya mulai dari yang terakhir dulu Pak Raffi ya. Jadi penjadwalannya alhamdulillah memang ini akan menjadi kalau dilihat secara umum akan menjadi hal yang waduh gimana ya pembagiannya ini dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita maknai gini. Total jam itu tetap 44 jam per minggu Ibu Bapak sekalian ya. Jadi kalau saya perlihatkan sambil saya perlihatkan di layar dulu. Jadi di struktur total jam kita itu untuk P5BK itu masih bagian dari keseluruhan kerangka itu tetap 44 jam per minggu. Artinya 44 jam per minggu, jumlah jam yang dialokasikan nanti tidak akan merepotkan Ibu Bapak menambah jam dari seperti normalnya. Ya, saya berbicara di luar masa pandemi ya Ibu Bapak sekalian, normalnya. Ya. Sehingga tidak berimbas kepada mapel lain masalah waktu mereka diambil atau tidak. Nah, cuma memang tadi hubungannya dengan pertanyaan Pak Rapi juga mengenai blok sistemnya. Blok sistemnya itu yang dimaknai di sini adalah ketika P5BK di blok, tentu serta-merta juga mapel-mapel lain itu mulai dikondisikan bersistem blok. Itulah kenapa kurikulum prototipe ini diarahkan ke pembelajaran berbasis proyek. Karena kalau P5BK ini sudah pasti berbasis proyek karena diawali dengan kata proyek di depannya. Tetapi mapel-mapel lain juga didorong untuk berbasis proyek. Sehingga nanti secara kumulatif semua mapel memikirkan dalam konteks bagaimana mereka nanti blok sistem, ya. Ini nanti tentu ada pendekatan yang berbeda antar sekolahnya Pak Raffi, sekolah Pak Rido, sekolah Ibu Bapak yang lain di dalam menerapkan ini. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah nantinya ini menjadi wajib atau tidak yang kurikulum prototipe. Jadi gini Pak, edaran terakhir yang keluar dari kementerian kita adalah kurikulum prototipe itu menjadi pilihan nanti, opsi. Ada sekolah yang boleh langsung menerapkan tahun ini, ada yang masih diberikan hanya ikut kegiatan pelatihannya, pembekalannya tahun ini, penerapannya tahun depan. Ada 3 opsi yang diberikan. Opsi pelatihan tahun ini, tahun depan diterapkan. Opsi kedua pelatihan tahun ini, diterapkan tahun ini tapi dalam kadar yang sederhana. Tahun ini dilatih dan diterapkan tahun ini dalam kadar yang sedang-sedang. Itu pilihannya 3 Pak Raffi. Kita menunggu surat edaran resminya. Karena alhamdulillah masih ada 5 bulan ke depan penerapannya, tetapi kementerian itu bulan ini akan menuntaskan nampaknya perancangan ke sana. Mudah-mudahan hari Selasa kan sudah tanggal 1 Februari ini Pak Raffi ya. Sudah masuk bulan kedua tahun 2022. Mudah-mudahan nanti sudah ada gambaran ke sana ya. Kalau saya sih pilih perasaan saya untuk SMK nampaknya akan didorong
untuk menerapkan secara keseluruhan untuk SMK, ya. Tetapi untuk SMA, SMP, SD tentu karena jumlah mereka lebih banyak juga dan lain sebagainya, mungkin mereka akan ada pertahapan-pertahapan, ya. Ada arah ke arah sana. Tapi ya kita menunggu itu. Dan yang terakhir, betul Pak Rapi tadi kalau melihat nuansa-nuansanya kan kayak mirip PKN, mirip sosial, betul sekali. Karena memang yang akan ditekankan di sini adalah bagaimana 6 dimensi profil Pancasila itu dimiliki oleh murid-murid. Nah, agar mudah dimiliki, makanya dijadikan proyek kalau di SMK. Nah, tadi saya sebut di SMA itu dia di-include-kan 20% per mapel. Kalau kita ditetapkan nama mapel, selain ditetapkan sebagai nama mapel, di setiap capaian pembelajaran di mapel-mapel lain, Pak Rapi dan Ibu Bapak sekalian, ada dalam konsep rasionalnya itu adalah nilai-nilai profil Pancasila yang mereka harus sentuh juga, tapi tidak diajarkan. Mereka sentuh tapi tidak diajarkan. Ya. Tetapi kalau P5BK memang benar-benar dia fokus ke sana, pemenuhan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi tidak harus serentak 6 dimensi di setiap proyek. Mungkin ada satu proyek cuma 4 dimensi, proyek lain tergantung pada tema-tema yang digunakan Pak Rapi. Saya kira itu yang sementara saya sampaikan. Ada nanti di seri berikutnya itu kita memang ada bahasan khusus mengenai capaian pembelajaran. Karena kalau membahas capaian pembelajaran tidak boleh digabung dengan tema-tema lain supaya tidak terlalu membingungkan di kurikulum prototipe ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rapi atas masukannya. Pak Rapi ini sebenarnya bukan bertanya, memberi masukan lah. Pak Mus, ini implementasinya untuk 5BK ini, apakah guru kejuruan atau umum atau nanti holistik? Oke. Untuk gurunya. Kemungkinan nanti ada guru yang berkelahi, Mas. Ada yang tidak mau, yang ini harus dipaksa atau gimana? Betul. Iya. Ada yang mau P5BK, ada yang mungkin tidak mau dikasih ini. Ya, ini bagaimana pengaturannya di sekolah? Apakah harus langsung penunjukan atau mereka sendiri yang memilih? Iya, terima kasih. Makasih banyak Pak Talib. Wah, ini pertanyaan memang harus ini nih, karena Pak Talib kan seperti teman-teman yang lain, beliau sebagai wakasek kurikulum pasti mengatur itu. Jadi tentunya gini, di panduan Pak Talib dan Ibu Bapak sekalian, tim P5BK itu ditetapkan oleh kepala sekolah. Itu pertama dulu poinnya. Ditetapkan dan dipilih oleh kepala sekolah. Dari unsur siapa? Dari unsur guru apapun. Karena di Kemendikbud 165M menyatakan untuk P5BK linear terhadap seluruh mata pelajaran. Linear terhadap seluruh mata pelajaran. Artinya ya linear. Apa misalnya guru PPKN yang mengajarkan boleh. Itu dia. Ya, guru matematika boleh, guru kejuruan boleh. Pokoknya linear seluruh mata pelajaran. Cuma ada 3 syaratnya. Ada 3 syaratnya orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk ini. Ya, tadi Pak Rapi alhamdulillah sudah ditunjuk. Syarat pertama adalah orang yang punya keinginan dan kemauan memberikan tauladan terhadap 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Itu dulu Ibu Bapak sekalian. Karena mapel ini sebenarnya mapel ketauladanan. Orang yang mau atau yang bisa menurut kepala sekolah diteladani nantinya di dalam membelajarkan P5BK ini. Kemudian yang kedua, syarat kedua untuk orang yang ditunjuk di sini adalah yang mereka mau tentunya itu. Seperti Pak Talib katakan, kalau ada yang tidak mau ya memang perlu lebih baik jangan diberikan ya. Tapi kepala sekolah tetap mencari 10 orang ya. Tadi ada seperti Pak Rapi ada halangan-halangan ya, itu menjadi pertimbangan karena syarat ketiga harus mengikuti pelatihan P5BK. Orang yang mengajarkan ini harus ikut dulu pelatihan P5BK karena ada keunikan yang ada di dalam. Yang kedua, tidak ada satupun di antara kita yang punya ijazah berlatar belakang P5BK, tidak ada. Termasuk guru PPKN. PPKN itu bukan otomatis P5BK karena banyak nuansanya. Ada nuansa nanti teknologi Pak Talib, ada nuansa lain seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Rafi. Jadi itu kira-kira Pak Talib, dan insya Allah saya kira memang nanti kecenderungannya ada teman yang semangat, ada yang teman tidak mau sama sekali, repot ya. Tetapi sebenarnya kalau di sekolah kita diharapkan masing-masing guru itu didorong untuk ya minimal megang 1-2 kelas dulu lah. Karena nanti kalau sudah 3 tahun, 3 tingkat menerapkan P5BK, kita membutuhkan banyak sekali guru P5BK. Karena di setiap tingkat ini ada.
Setiap tingkat ada dan jamnya cukup besar dan berlaku bagi seluruh program kalian. Ya, ini kan mirip lagi posisinya nanti agama PPKN, bahkan dia alokasi waktunya lebih banyak dari mapel-mapel yang saya sebutkan tadi. Demikian Pak Talib, terima kasih banyak Pak Talib. Pak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa memberi gambaran dulu mengenai salah satu bagian dari kurikulum prototipe kita, yaitu ada P5BK. Pada diskusi berikutnya itu, kalau Bapak Ibu berkenan, kita sudah mulai masuk ke teknis, yaitu ke capaian pembelajaran, ya. Capaian pembelajaran nanti sebelumnya itu akan saya kirim dulu di grup kita itu capaian pembelajaran untuk seluruh mapel supaya bisa dibaca-baca dulu sebelumnya. Nanti kita menetapkan waktunya, apakah kita tetapkan hari Sabtu, hari Ahad atau hari lain, nanti kita lihat, karena minggu depan itu cukup banyak liburan ya Ibu Bapak ya. Selasa libur juga. Jadi besok itu masuk satu hari, Selasanya libur lagi gitu. Ya agak banyak liburnya ya. Oke, kalau Pak Mus. Iya Pak Raffi. Bocoran sedikit dulu Pak Mus mengenai informatika ini. Iya, silakan. Kenapa Pak? Kira-kira seperti apa nanti ini ke depannya informatika ini? Oke. Kalau lihat ini sampai dialokasikan 4 jam ini ya. Oke, terima kasih banyak ini. Nggak apa-apa, kita bahas sedikit. Ada pertanyaan Pak Raffi karena ada waktu kita. Pak Raffi dan Ibu Bapak sekalian, jadi di kurikulum prototipe ini mulai level SMP diperkenalkan satu mapel namanya yang sama namanya informatika. Sehingga kita di SMK itu simulasi dan komunikasi digital, Simkomdik itu hilang Pak. Kalau mau dibilang hilang ya. Nah, informatika ini nanti Bapak Ibu sekalian ya, tentu targetnya Pak Raffi adalah mendorong ke murid-murid kita di semua program keahlian agar memaknai penerapan IT di dalam kegiatan mereka di masing-masing program keahliannya. Jadi penekanannya nanti di sini Pak Raffi itu sangat bergantung pada apa yang ingin dikembangkan oleh sekolah. Kenapa saya katakan demikian? Karena nantinya Pak Raffi di situ di dalam informatika ini, kalau diizinkan saya buka sedikit CP-nya Pak Raffi ya, supaya kita sama-sama lebih jelas. Saya akan bukakan capaian pembelajarannya. Ya, walaupun capaian pembelajaran ini tidak mengikat harus seperti ini. Saya ulangi, tidak mengikat harus seperti ini karena sekolah punya kewenangan, ya, punya kewenangan untuk mengembangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolahnya. Ya, saya akan bukakan CP-nya supaya terlihat, ya, supaya terlihat di CP-nya apa yang akan kita kembangkan di informatika ini. Mohon izin, saya buka informatika dulu. Sudah terlihat teman-teman sekalian ya, saya sambil informasikan. Ini informatika ini Pak Raffi. Sebentar, sorry, buka yang ini. Saya lanjut. Dia berada di umum ya, sorry, bukan di 28. Dia ada di 28, bukan di 29. Mohon izin, salah buka. Informatik. Oke, Bu Bapak sekalian bisa lihat di layar. Mudah-mudahan terlihat di layarnya ya. Ini informatika Pak Raffi dan Ibu Bapak sekalian. Jadi informatika itu ini Pak. Rasionalnya itu disiplin ilmu untuk memahami eksplorasi dunia sekitar. Murid-murid kita itu nanti didorong untuk mampu menciptakan, merancang dan mengembangkan produk komputasional. Ini sebenarnya dia pondasi berpikir untuk komputasional dan problem solvingnya. Apa nanti yang ditekankan, saya buka dulu ke bawahnya ya, supaya tidak terlalu lama saya jelaskan ininya. Ya. Jadi nanti itu arahnya ke sini Pak Raffi. Ini ada gambarnya ya. Teknologi informasi komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer, analisis data, algoritma pemrograman, dan dampak sosial informatika. Nanti dibuat seperti ini, ada elemen BK, TIK, dan lain sebagainya. Nah, ini sekolah nanti, lihat hati-hati karena ini ada fase A, B, C, D, E. Jadi Bapak Ibu nanti harus melihat yang fase E dan F saja. Karena kita mengajar di SMK, jangan ambil yang A, B, C, D. Ya, nah, ini fase E. Fase E-nya itu nanti Bapak Ibu ini kemampuan yang diharapkan Pak Raffi adalah strategi algoritma standar kehidupan, TIK dan lain sebagainya. Ini yang ditetapkan oleh kementerian, tapi boleh jadi di masing-masing sekolah silakan memaknai daripada informatika ini Bapak sekalian.
Jadi nanti masing-masing sekolah dapat memaknai dari hal tersebut nanti untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing. Ya. Jadi tidak menjadi kewajiban Pak Raffi bahwa harus seperti ini di sekolah ini tidak. Nah, Bapaklah yang nanti melihat apa sih sebenarnya bagian yang harus dikuasai anak di bidang IT untuk program kalian A, program kalian B, program kalian C dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu gambaran umumnya. Kenapa diberi 144 jam? Ya asumsinya dia ya dibutuhkan 4 jam per pertemuan ya. Walaupun ini sangat bergantung pada fasilitas yang ada di masing-masing sekolah. Nah, kalau mau dibuat panjang ya dibuat blok. Sehingga nanti sekolah harus menetapkan apa sih sebenarnya target akhir dari mahfal informatika ini. Saya kira itu dari saya, dan saya kira Pak Raffi sudah langsung ada di kepalanya apa yang mau dituntaskan. Pak Muhtar, silakan Pak Muhtar. Masih ada waktu 6 menit dari sekarang. Silakan Pak Muhtar. Pak Muhtar? Atau kepencet saja ini Pak Muhtar? Pak Muhtar, silakan diaktifkan mikrofonnya Pak Muhtar. Oh, enggak kedengaran, mungkin kepencet ya. Mungkin beliau pakai HP lalu kepencet gitu. Boleh sedikit Pak, nambah sedikit Pak. Silakan Pak Rido. Iya, baik. Sekarang tadi yang mengampu P5BK Pak. Jadi Iya. betul yang disampaikan Pak Mus tadi bahwa di awal itu meraba sampai Desember meraba pun juga demikian terjadi. Jadi tapi semua sudah jelas ya. Awal Januari ini teman-teman sudah mulai melakukan revisi, Alhamdulillah. perbaikan untuk 1 semester ini. Iya, alhamdulillah. Jadi itu sudah terang benderang dan sekaitan dengan yang mengampu ya, berdasarkan pengalaman Pak 1 semester ini. Iya. Sebenarnya ini karena berbicara project, saya cenderungnya kurang pas ke ini. Jadi ketika di awal semester itu teman-teman juga tidak ada yang mau mengampu Pak. Iya betul. Nggak ada yang mau mengampu. Ini mata pelajaran apa ini, barang apa ini ya. Jadi Betul sekali. akhirnya waktu itu diambil keputusan ya sudah diambil sama wali kelas. Iya. Jadi kita tawarkan ke guru produktif, tidak ada yang mau ambil, ya mungkin karena merasa jamnya masih banyak. Akhirnya ditawarkan ke wali kelas sebelum ke guru mapel. Ya. Jadi kita tawarkan dulu ke guru produktif. Alhamdulillah. Nah ternyata setelah berjalan, ini lebih pas sebenarnya, kalau kita SMK, itu lebih pas diajarkan oleh guru produktif sebenarnya. Betul. Kenapa? Karena ini berbicara yang terutama tema wajib itu, ada kebekerjaan dan budaya kerja, ini dasar sekali. Kalau diberikan ke guru PKN, kayaknya nggak nyambung, kurang nyambung. Jadi bukan berarti kita ini ya, tapi ini kemudian pengembangannya Pak. Dan salah satu tema yang menarik itu adalah karya teknologi. Betul. Teman-teman di SMK 2 itu sudah merancang tahun depan Pak kita bikin pameran. Oke, nggak apa-apa. Tahun depan kita bikin pameran. Jadi karena mereka sudah naik kelas 2, tema itu memang di kelas 1 kita bicara tentang karakternya, kelas 2 kita coba bicara tentang pengembangan di masing-masing program kalian. Silakan buat di program kalian, buat ininya, kita buat pameran untuk anak-anak. Nah ini yang, jadi memang saya lebih cenderung sebenarnya, walaupun ini linear untuk semua mata pelajaran, tapi kalau kita berbicara bagaimana pengembangan mata pelajaran ini lebih cocok sekali ke guru produktif. Makanya memang lebih, kalau saya pribadi menyarankan ke sekolah, tawarkan dulu ke guru produktifnya, sambil kemudian kita menjelaskan bagaimana pengembangannya, baru kemudian kalau tidak ada yang mau ya sudah, kembali ke guru mapel. Mungkin begitu Pak pengalaman yang terjadi di sekolah kami. Oke, terima kasih banyak. Ini enak sekali kita hari ini karena ada Pak Rido, salah satu SMKPK, bagaimana menerapkan ini. Jadi betul kata Pak Rido tadi, makasih Pak Rido, bahwa ini kan sebenarnya tidak ditetapkan bahwa siapa-siapa yang bisa ini mengampu ya, karena ditentukan sesuai dengan itu ditentukannya adalah seluruh mapel. Tapi setelah berjalan Pak Rido memaknai bahwa nampaknya lebih tepat ke guru kejuruan. Kenapa kementerian kita menerapkan semua guru Pak begini? Ketika pertama kali struktur ini di launching, dilepas, itu kan banyak guru bilang kehilangan mata pelajaran ya. Jadi agak ini karena ada begini juga yang terjadi nih Bapak Ibu dengan kurikulum prototipe ini, nanti pasti akan ada juga sekolah merasakan ini karena berubah dari kompetensi kalian ke program kalian. Nanti ada guru yang tersertifikasi di kompetensi kalian tertentu, begitu berpindah sekolahnya ke program kalian, tidak ada lagi dia punya jalur sertifikasi.
Terjadi pada teman di SMK 2 Pindrang itu, mohon izin kalau ada dari Pindrang sini. Dia memegang mengampu itu, tiba-tiba dari kompetensi kalian berubah jadi program kalian. Kita kan ada pilihan di multimedia Pak ya, Pak Rido. Ya, ada pilihan, ada DKP, ada program, ada broadcasting. Tiba-tiba sekolahnya memilih satu itu dan tidak ada daftar, dia punya daftar linearitas sertifikasi. Maka ditariklah dia ya supaya aman, kasih dia 3 kelas. 3 kelas pada P5BK cukup 24 jam selesai urusan. Memang di awal itu seperti itu, tetapi berjalan nanti silakan masing-masing sekolah itu diberi kewenangan Pak. Jadi fleksibilitas di tingkat kementerian itu agak mudah nanti penentu kebijakan di sekolah dan teman-teman wakase kurikulum untuk mencocokkan. Karena Pak Rido merasakan tepatnya di guru produktif, ya pelan-pelan ditawarkan, betul tadi ditawarkan dulu ke guru produktif. Ya, kalaupun guru produktifnya menyerah karena mengatakan saya ini sudah 39 jam Pak Rido, kalau dikasih lagi sudah 47 jam ini katanya. Itu kalau tantangannya seperti itu. Terima kasih Pak Rido ya, makasih banyak ini masukannya. Bapak Ibu, yang saya perlihatkan di layar tadi itu adalah Kepmendikbud 165M. 165M itu keluar setelah berjalannya tahun ajaran baru di SMKPK menerapkan ini. Ya, makanya untuk tahun ini alhamdulillah agak lebih jelas. Oke, Ibu Bapak sekalian, Pak Mutar mungkin ada masih angkat tangan Pak Mutar kalau ada yang mau disampaikan terakhir Pak, karena sudah 17.14. Bapak Ibu. Tabe Pak. Silakan Pak Pak Mutar. Mus. Silakan Pak, silakan. SMK 7 Pindrang Pak. Silakan Pak. Ini SMKPK juga ini Bapak Ibu sekalian. Silakan. Silakan Pak. Tabe Pak Dedi Setiawan SMK 7 Pindrang. Terima kasih Pak banyak Dedi, Pak bukan Mus. Mutar, sorry Pak Dedi. Jadi apa yang di Pak menarik yang dibahas sore hari ini, dan apa yang pembicara-pembicara yang lalu sampaikan itu juga kami rasakan di SMK Negeri 7 Pindrang. Iya. Jadi sebenarnya kami menganggap bahwa P5BK ini adalah salah satu stressing atau penekanan pada kurikulum baru kita, tetapi sekali lagi karena biasanya Pak teman-teman yang ASN itu ketakutannya pada sertifikasi yang berdampak, Iya. walaupun selalu disampaikan bahwa akan terkonek dengan Dapodik, sehingga akhirnya guru-guru yang kurang jamnya yang menjadi target untuk Iya, betul. BKD. Sebenarnya betul apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa bahwa guru-guru yang punya keinginan besar untuk mengembangkan kompetensi pada wilayah proyek. Kemudian Pak Mus, teknis kami langsung mungkin sore ini bagus kita diskusikan terkait tim P5BK. tim pengembang, karena kami kemarin cari terkait susunan komposisi tim pengembang itu kita tidak dapatkan. Mungkin bagus Pak Mus tekankan bagaimana pembentukan tim pengembang, kemudian bagaimana cara menentukan tema dalam satu semester. Ya, seperti itu Pak Mus. Terima kasih Pak Mus. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak Dedi. Bapak Ibu izin ya, walaupun sudah lewat dari jam yang itu, mohon izin, mungkin saya perlu waktu 45 menit untuk menuntaskan diskusi ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Dedi, terima kasih Pak. Jadi di sekolah kita nanti itu harus ada tim pengembang P5BK, ada koordinatornya nanti ditunjuk. Bagaimana komposisinya? Pak Dedi, nanti ada file yang akan bisa saya share juga nanti di grup Bapak Ibu. Di beberapa sekolah yang saya dampingi untuk SMKPK itu saya sudah mengarahkan juga ke sana. Jadi nanti ada koordinator di sana Pak Dedi. Di bawah koordinator itu ditetapkan tim yang dapat memenuhi 9 tema yang ada Pak Dedi. Kenapa 9 tema ini harus ada yang menangani? Karena nanti kita akan mengembangkan yang namanya modul-modulnya. Karena boleh jadi modul dari kementerian itu tidak bersesuaian atau belum bersesuaian dengan kondisi sekolah kita. Sehingga nanti Pak Dedi akan menetapkan apakah nanti ada 9 orang di bawahnya per tema, ataukah ada tema yang diklasterkan oleh Pak Dedi, silakan Pak. Jadi intinya di tim pengembang itu ada koordinatornya, kemudian yang kedua ada penyusun perangkat ajar P5BK-nya. Ya. Walaupun dalam tanda kutip keuntungan bagi guru P5BK karena perangkat ajarnya hampir tuntas ini disiapkan oleh kementerian untuk saat tahun pertama. Jadi intinya, jadi ada sekolah Pak Dedi yang membuatnya adalah koordinator, kemudian ada 9 anggotanya. Ada juga sekolah koordinator, kemudian ada beberapa anggotanya sesuai dengan yang ikut pelatihan.
Nah, itulah makanya kenapa Kementerian minta 10 Pak pelatihan itu Pak Dedi kemarin itu diminta di SMKPK. Asumsinya adalah 1 koordinator, 9 anggotanya. Seperti itu Pak Dedi untuk penerapan ini. Kemudian pemilihan tema-temanya, saya sarankan waktu itu tentunya lihat kondisi sekolah. Saya sambil memperlihatkan dulu temanya ya supaya saya gampang ngomongnya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 9 tema yang tahun ini ya, tahun 2021 ke 2022 dicanangkan oleh kementerian kita, yaitu 7 tema pilihan dan 2 tema wajib. Ya, ini. Sekarang bagus pertanyaan Pak Dedi, bagaimana menetapkan ini? Yang pertama yang saya arahkan, kalau yang wajib itu kebekerjaan budaya kerja sudah pasti. Ya, kebekerjaan budaya kerja itu tema wajibnya sudah pasti. Tinggal nanti sekolah menetapkan apa proyeknya di kelas 10, apa proyeknya di kelas 11, apa proyeknya di kelas 12. Ya. Kemudian yang pilihan itu Pak Dedi dipilih. Ya, saran saya yang kewirausahaan ya tema ke-7 sebaiknya dituntaskan di kelas 10. Saya katakan kata sebaiknya. Kenapa? Karena di kurikulum prototipe ini kelas 11 12 itu nanti ada mapel lagi namanya proyek kreatif dan kewirausahaan. Supaya tidak terlihat tumpang tindih di tema kewirausahaan ini, karena arahnya ini adalah melakukan proyek kewirausahaan dengan menekankan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti Pak Rido tadi menyampaikan, ada berrekayasa dan berteknologi. Itu menarik memang, betul. Menarik di situ, dan itu pasti guru produktif yang banyak ini. Tetapi harus dilihat nanti mana supaya tidak tumpang tindih dengan mapel-mapel lainnya. Karena di kelas 10 ada informatika, jangan sampai tumpang tindih dengan berrekayasa dan berteknologi. Tetapi tidak ada aturan khusus Pak Dedi dan Ibu Bapak sekalian menyatakan ini tidak boleh di kelas 10, ini tidak boleh di kelas 11, tidak ada aturan itu sebenarnya. Saya hanya mendorong Ibu Bapak mengkondisikan. Contoh di Jawa Timur, ada beberapa sekolah di kelas 10 itu menetapkan suara demokrasi diajarkan di semester ganjil. Kenapa? Karena katanya pemilihan ketua OSIS-nya ada di situ. Jadi dia gabungkan antara kondisi pemilihan ketua OSIS dengan tema suara demokrasi supaya satu kali jalan gitu. Ya, satu kali jalan ya. Ada juga yang membuat gaya hidup kearifan lokal, dia buat di kelas 10. Kenapa? Karena kebetulan ada ulang tahun sekolahnya di semester ganjil, sehingga dia mau mendorong anak-anak memperlihatkan kearifan lokal dan dia sajikan di saat sekolahnya melakukan ulang tahun. Ini ada yang saya dampingi di Gorontalo. Di Gorontalo itu dia buat begitu Pak Dedi. Dia ambil kearifan lokal dan pada saat ulang tahun sekolahnya kemarin di bulan Desember, dia buat di situ pameran besar. Seperti Pak Rido juga tadi sampaikan, ada pameran besarnya, mereka menampilkan semua kearifan lokalnya. Asumsi dari tema-tema ini Ibu Bapak sekalian, sekali lagi sebenarnya bukan pada temanya, bukan pada proyeknya, tetapi tema dan proyek ini menjadi media agar 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu anak-anak bisa terapkan secara kontekstual. Karena jangan sampai menjadi konsep saja. Belajar gaya hidup berkelanjutan itu begini, ya udah selesai dihafal ujian selesai. Kenapa diprojekkan? Supaya benar-benar dia merasakan. Ada yang mengambil pengelolaan sampah gaya hidup berkelanjutan. Benar-benar anak dilibatkan mengelola sampah kelas, sampah sekolah, asal jangan mengelola sampah masyarakat ya. Karena lain artinya itu sampah masyarakat. Ya dia kelola sampah sekolah, sampah kelas dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Pak Dedi, 2 hal yang Pak Dedi tertanyakan tadi bagus sekali. Timnya adalah ada koordinator dan ada anggotanya. Kemudian untuk penetapan tema-temanya sangat bergantung pada kondisi masing-masing sekolah kita. Saya kira itu sementara Pak Dedi. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, dan kalau Bapak Ibu berkenan nanti bagi yang membutuhkan boleh japri saya untuk itunya, atau saya kirim ke grup besar mengenai struktur dari tim P5BK itu. Terima kasih banyak Pak Dedi. Oke Bapak Ibu, Pak Dedi cukup Pak Dedi ya? Ya, terima kasih. Koordinator jurusan, karena kami menganggap masing-masing jurusan beda. Oh iya betul. Untuk koordinator Pak Dedi, kalau di aturan, karena kalau dihubungkan nanti dengan Dapodik itu hanya 1 koordinator diakui, tapi tidak menutup kemungkinan setiap kompetensi kalian, program kalian Bapak bisa buat secara internal koordinatornya.
Ya tidak ada masalah ya. Mirip penanggung jawab lab itu di sekolah kayaknya ya. Banyak lab, banyak penanggung jawabnya, tapi yang diakui mungkin tidak semuanya aturannya. Tapi jadi itu minimalnya Pak Dedi, ada satu koordinator, ada anggota, tapi kalau sekolah kita ingin melakukan inovasi kreasi silakan. Tidak ada larangan dari kementerian untuk hal tersebut. Baik, Ibu Bapak sekalian. Demikian mungkin ya Pak Dedi, Bapak Ibu. Sudah 17.23, mohon maaf ini terlewat 8 menit ya, kita membiasakan untuk tidak mengambil slot waktunya orang. Mungkin Pak Hasim itu sudah ada janjian tadi 17.16. mohon maaf, Pak Rafi ini sudah mulai bergerak karena mau ceramah sore beliau kalau hari Ahad itu ya. Oke, makasih Ibu Bapak, Ibu Juartini, makasih Pak Rido, makasih Pak Kasim, Ibu Ade Rasyana, Pak Talib, Pak Dedi, Pak Jo, Ibu Nelma, dan Ibu Bapak yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Terima kasih sekali lagi kehadiran Ibu Bapak ini sangat menentukan jalannya diskusi ini. Mohon izin pada kesempatan depan kita akan membuat sesi ini lagi, kita nanti tentukan waktunya, dan saya mengundang Ibu Bapak, tidak selamanya saya menjadi moderatornya. Kalau ada yang mau jadi pemantiknya nanti, pemicunya, misalnya nanti di bahasan capaian pembelajaran, mungkin dari teman-teman yang SMKPK, Pak Dedi, Pak Rido, ataupun Ibu Bapak yang dari SMKPK lainnya mau bergabung, silakan. Nanti saya menyiapkan roomnya, lalu kita koordinasi, ada yang menjadi pemantik, kemudian nanti saya bisa menjadi moderator di situ dan lain sebagainya. Saya kira itu demikian. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan kita, saya mengundang Ibu Bapak kembali, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing, agar apa yang kita diskusikan tadi menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat, dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa, kita mulai. Terima kasih Bapak sekalian, terima kasih semuanya. Ya, selamat, sehat selalu, selamat menikmati akhir pekan, selamat masuk kembali kerja besok satu hari dan libur lagi hari Selasa. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunah subhanallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live.